aku bisa menyampaikan firman Allah tanpa terganggu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara-saudara, saya mau mengajak kita sekalian untuk membangun kerajaan Allah, yaitu pergunakan waktumu. Katakan amin. Pergunakan keadaanmu, pergunakan dirimu, shalom, sepenuh hati, baik juga yang ada di lingkupmu dalam kuasamu, harta benda dan segala sesuatu dari kasih karunia roh dan kasih karunia Tuhan. Karena itu diberikan kepadamu adalah untuk engkau pergunakan. Betapa sia-sianya banyak orang mengumpul harta tetapi tidak dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Shalom, shalom saudaraku, perhatikan ke sini. Shalom, shalom, perhatikan ke sini. Sebab saatnya bagi kita untuk menyatakan kuasa dahsyatnya Tuhan dan memberi tanda-tanda ajaib dan mujizat yang akan dinyatakan di bumi, juga tidak disimpan. Katakan amin saudara-saudara. Semua harus dinyatakan supaya demi kemuliaan Allah. Pekerjaannya selesai di dalam semua pekerjaan Tuhan. Hari ini bukalah kitab firman Tuhan yang kita akan membaca bersama-sama saudara-saudara demi firman Tuhan. Haleluya. Yang tertulis pada Efesus pasal 2 ayat 21 sampai kepada ayat yang ke-22. Sudah semua mendapat, kita baca bersama-sama. Dan saya akan katakan, jangan seorang yang tidak akan membaca firman ini. 2, 3 ya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Saudara, hari ini diajar, dengar baik saudara-saudara, adalah mempergunakan segala yang ada padamu karena pemberian Allah. Dulu Tuhan sudah memberikan karunia untuk hidup, maka hidupmu adalah sebenarnya Tuhan mau, dan Tuhan mau pakai dari mulai kecil sampai kepada besar, supaya semuanya adalah untuk Tuhan. Amin saudara. Shalom, shalom, untuk Tuhan. Karena itu perhatikanlah baik-baik ketika kita sudah membaca firman Allah ini, bahwa arti daripada kehidupan ini bukanlah untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain. Shalom. Perhatikan baik-baik betapa dahsyatnya kalau aku mengajar akan firman kepada saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan, lalu melakukannya, perkara besar akan terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus, yang artinya semua kita dapat lakukan saudara-saudara di tengah seluruh pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang memanggilmu. Bukan untuk menyenangkan diri, bukan untuk berdiam diri, dan bukan untuk menyenangkan sendiri-sendiri atau termasuk di tengah keluargamu. Tidak. Hari ini kusampaikan kepada saudara, yang pertama adalah kerajaan Allah tidak dibangun dengan kata-kata, melainkan dibangun oleh Roh Tuhan. Dengarkan baik-baik ini saudara-saudara, apa yang dimaksud di dalamnya adalah saudara ini dipanggil adalah dengan kuasa Tuhan yang bekerja, dan supaya kuasa itu juga menjadi bahagian hidupmu untuk melakukan semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau saudara-saudara terdiri dari kuasa, katakan amin saudara. Tetapi kalau terdiri daripada perkataan saudara-saudara, itulah yang terjadi di bumi ini. Dengar baik-baik saudara-saudara, aku sampaikan kepada saudara sekalian, di bumi ini terlalu banyak kata-kata hingga lupa firman Allah. Shalom. Kejadian ini Tuhan sedang berikan pengertian kepadaku adalah sebenarnya di dalam dunia ini kita harus membangun dunia ini dengan firman, dengan kata-kata dari Allah, untuk supaya semua terrealisasi rencana Tuhan di tengah panggilannya. Karena kapan keselamatan boleh terjadi kepada dunia? Kapan
keselamatan boleh terjadi di dalam lingkupmu kalau saudara hanya memperhatikan dirimu sendiri. Shalom. Shalom saudara. Maka perhatikanlah saudara-saudara bahwa banyaknya kata-kata di tengah dunia ini. Dengan bahasa Batak berkata holak kata. Shalom saudara. Shalom. Bahasa Jawanya saya kurang mengerti untuk menyampaikan kepada saudara-saudara karena memang tidak ada orang Jawa di sini. Tidak ada ya. Baik saudara-saudara, karenanya saya sampaikan saudara-saudara, hari ini seperti ini kata firman Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Saudara yang dipanggil ini adalah menjadi kewarganegaraan sorga. Katakan amin saudara-saudara. Jangan lupa itu. Jangan lupa itu saudara-saudara. Kewarganegaraan sorga mulai dari sekarang harus engkau latih, supaya engkau dalam kerajaan sorga kelak akan menjadi pelatih-pelatih, soko guru, dan yang bisa untuk menempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di dalam kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus Kristus, supaya tidak bego saudara-saudara. Amin saudara. Sebab hari ini disampaikan kepada kita adalah terdiri dari kuasa. Mana kuasa yang diberikan kepada saudara-saudara yang engkau akan buktikan? Amin saudara. Engkau akan nyatakan. Engkau yang berkata 30 tahun saya diajar oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Maruli Andreas Sinaga. Amin. Tetapi mana buktinya? Sebab saya hari ini menyampaikan kepada saudara-saudara supaya bangun, bangkit, bahwa semua kita menjadi anggota-anggota kewarganegaraan sorga sedang membangun dunia di sekitarmu. Untuk itulah saudara dipanggil, bukan kata-kata, bukan hanya holan hata. Lihat saudara-saudara, di mana-mana sedang dibangun yang namanya adalah holak kata. Yesus pernah berfirman untuk membukakan rahasia pengetahuanmu di dalam Kristus Yesus, bahwa yang datang dari sorga adalah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan supaya dia berkata-kata tentang firman Allah dan tentang Allah. Sudahkah saudara lakukan? Shalom. Shalom. Saya percaya tukang sayur akan dirubah menjadi tukangnya Allah, hamba Allah. Pekerja-pekerja apapun saudara-saudara, hanya tinggal 3 bulan atau 3 tahun paling maksimalnya, saudara akan diangkat menjadi hamba Allah. Apakah arti daripada hamba Allah? Dengar baik-baik saudara-saudara, supaya Allah melakukan tanda-tanda heran mujizat. Engkau tidak akan mengalami yang namanya kesukaran. Katakan amin. Engkau tidak akan mengalami depresi. Engkau tidak mengalami kemiskinan. Saya bongkar rahasia firman Allah ini. Engkau tidak akan mengalami banyak masalah. Karena di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus Kristus. Camkan ini saudara-saudara. Maksudnya adalah kemerdekaanmu, engkau bisa bekerja bersama-sama dengan Allah untuk membuat kehidupanmu menjadi baik, kehidupan saudara-saudaramu pun menjadi baik, dan siapa yang engkau layani, termasuk anak-anakmu, menjadi baik dan akan lebih baik lagi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Camkan ini saudara-saudara, saya sedang mengajar kita sekalian, supaya saudara yang menyatakan adalah anak-anak Allah, gereja Tuhan yang dipenuhi dengan roh Allah, mulai dari sekarang akan bekerja bersama-sama dengan Allah. Nyata dari setiap perkataanmu. Bila penting saudara-saudara, tidak usah cakap. Saat-saat ini saudara-saudara, sebelum engkau memperkatakan firman Allah lebih dulu. Ngerti saudara ya? Shalom. Berhenti berkata-kata. Yohanes 3 ayat 31 mengatakan itu saudara-saudara.
supaya kita yang berasal dari Allah jangan lagi berbicara tentang bahasa-bahasa bumi. Kedua, saya beritahu kepada saudara-saudara hari ini, melakukan kehendak Allah kita dipanggil. Mari bersama saya katakan 2, 3 ya. Saya sedang mengajar anak-anak sekolah minggu tadi, saudara-saudara, supaya jangan kebiasaan-kebiasaan, tetapi kegerakan roh. Harus ada responisasi, responmu. Kalau di dalam ibadah, saudara harus sadar, saudara bersama-sama dengan roh Allah. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Mulai di dalam rumah Tuhan, lakukan kehendaknya. Jikalau saudara-saudara hari ini dalam rumah Tuhan, rohmu engkau buka, tugasi dia untuk bekerja. Bekerja adalah mengawasi kedagingan kita. Amin, saudara. Shalom. Supaya anak-anak sekolah minggu pun mulai dari sekarang, saudara, akan bisa mengambil alih pekerjaan gereja, jemaat Tuhan. Ini yang saya rindukan. Perhatikan ini baik-baik. Shalom, saudara-saudara, termasuk jiwa-jiwa baru. Rohku sedang ada bersama-sama dengan saudara. Kalau ada perhatian saya kepada saudara-saudara, supaya saudara bisa mewakili gereja atau jemaat yang lama. Katakan amin. Untuk menyatakan kepada saudara-saudara, seperti yang sudah kukatakan beberapa minggu yang lalu, saya tidak peduli lagi dengan orang, dan tidak berimbas lagi kepada saya atas orang-orang yang jatuh bangun. Karena selama ini saudara-saudara berkaitan dengan saya menjadi lemah di dalamnya. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara-saudara, tidak lagi terimbas. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Kehendak Allah itu adalah begini. Lukas 12 ayat 47 dan sampai ayat yang ke-48. Dengar baik-baik ini. Menjadi pelajar juga, menjadi pekerja juga, menjadi pengusaha, siapapun saudara-saudara, ini firman akan disampaikan kepada saudara. Lukas 12 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Inilah dosa-dosa tadi. Pemimpin pujian sedang mengungkapkan, saudara-saudara, dosa itu adalah membuat kelemahan, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nanti aku takut ditegur, adalah gitunya pemimpin pujiannya itu. Suaranya sama orang tuanya melawan, dan berjemaat dan dimanapun berada, kuat-kuat suaranya tidak bisa menjadi teladan. Seperti itu. Ungkapan ini saya mengajarkan juga kepada saudara-saudara seperti kata firman Allah. Engkau diberkati dengan berkat-berkat Tuhan. Engkau disembuhkan dari segala sakit penyakitmu. Dengan maksud Tuhan adalah supaya bekerja buat Tuhan. Ada banyak yang Tuhan kehendaki daripadamu, supaya engkau jangan menjadi pemalas. Itu dulu andalannya atau dasar-dasar. Pemalas itu apa, saudara-saudara? Hanya memikirkan tidurnya, enaknya dia. Rasul Paulus menegur itu, janganlah kau hidup untuk kepentingan dirimu sendiri, tetapi hiduplah untuk kepentingan Allah. Jadi kehendak Allah, shalom, inang yang baik hati, lawan dirimu. Sedang kita berbicara juga masih di dalam tawanan, saudara-saudara. Perhatikan saya, apa yang diberikan oleh Allah. Kalau engkau tidak tahu, maka engkau dipukul, saudara-saudara. Aduh, banyaknya orang sekarang ini, saudara-saudara, dipukul dan tidak akan timbul-timbul lagi. Syukurlah jemaat Tuhan masih timbul. Katakan amin, saudara-saudara. Tetapi untuk ke depan, jangan sangkakan, jangan harapkan lagi pukulan Tuhan ada padamu, melainkan adalah supaya hal itu tidak terjadi, lakukan kehendaknya. Kemudian kata firman Tuhan,
Tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dengar dulu ini saudara-saudara. Kepadanya banyak diberi, banyak dituntut. Kepada saudara diberi kesehatan. Dari kesehatanmu Tuhan sedang menuntut. Lakukanlah untuk melakukan kehendaknya. Amin saudara. Apa kehendaknya? Baca firman. Saya tidak sanggup untuk mengajarkan itu semua kepada saudara-saudara. Tetapi hari ini aku sampaikan kepada saudara-saudara adalah kehendak Tuhan banyak yang dituntut dari saudara-saudara yang berbadan sehat. Supaya saudara-saudara berbadan sehat itu jangan hanya makanan dan minuman yang engkau pikirkan. Katakan amin. Katakan amin saudara-saudara. Ingat yang terbesar adalah supaya saudara-saudara adalah melakukan kehendak Tuhan. Saya teruskan baca firman-Nya. Demikian dikatakan saudara, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya banyak lagi dituntut. Saudara-saudara, kalau dipercayakan kepada saudara-saudara kekayaan, harta benda, memiliki banyak hal dalam berpikir yang positif, saudara dengar baik-baik. Hari ini dituntut daripadamu, itu semua persembahkan kepada Tuhan. Raja Salomo yang berkata dalam segala kekayaannya, kau jangan menjadi seperti lintah. Jangan menjadi seperti lintah. Lintah itu apa saudara-saudara? Menghisap darah orang lain. Kalau begitu bagaimana? Dengar baik-baik saudara-saudara. Adalah supaya saudara yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan tentang kekayaan, tentang kehebatanmu sampai hari ini jaya, persembahkan itu kepada Tuhan. Kata Yesus kepada orang yang kaya itu, jual hartamu supaya engkau bisa bersama-sama dengan aku. Shalom saudara. Saya mungkin tidak akan mengajar saudara-saudara bagaimana menjual harta dan kepunyaan. Saya ini adalah hamba yang flexibility. Tapi kusampaikan kepada saudara-saudara, jangan karena hartamu engkau tidak beribadah. Jangan karena kesukaanmu engkau tidak beribadah dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Shalom saudara. Kehendak Tuhan apa? Dengar baik-baik saudara-saudara. Keselamatan dunia ini tergantung daripadamu. Tuhan tidak turun lagi dan harus disalibkan lagi. Perhatikan baik. Tetapi saudara sudah diberi kuasa menjadi mirip seperti Dia, menjadi sama seperti Dia. Dengan kuasa yang diberikan kepadamu, engkau sanggup untuk menyelamatkan orang lain. Engkau sanggup untuk menyelamatkan orang tuamu. Ketika engkau sudah dipanggil mengerti rahasia kebenaran firman Allah, bukan lagi hanya untuk dirimu saja, tetapi untuk Tuhan. Katakanlah seperti engkau bernyanyi, engkau telah mati dan tinggalkan supaya ada bahagian yang engkau renungkan saudara-saudara. Kalau lakukan kehendak Tuhan. Kalau hari Minggu pun sampai engkau gadekan, mungkin di antara saudara-saudara tidak ada, tapi di antara keluargamu, anak-anakmu, usahamu, engkau akan lakukan dengan anak-anakmu itu supaya tidak meninggalkan ibadah. Suamimu, dengar baik-baik Inang,
Engkau kira dalam pikiranmu bahwa itu adalah keuntungan, narik becak dalam 2 jam dapat 50.000. Dengar baik-baik. Aku nasihatkan hari ini saudara-saudara, lakukan kehendak Tuhan. Itu jauh lebih beruntung daripada apa yang engkau lihat dalam 2 jam itu. Pikirmu itu menjadi uang yang menjadi berkat bagimu. Saya katakan sejujurnya, sebagai mata rohani, mata Allah yang ada padaku, dan pikiran Allah dan kuasa yang ada dalam Allah, itu tidak menjadi berkat. Itu akan tetap menjadi penyakit, dan menjatuhkanmu miskin. Sebab itu bukan kehendak Tuhan. Hari ini aku sampaikan kepada saudara-saudara 2 hal tentang kehendak Tuhan. Pertama, kepada murid-murid itu diajarkan yang hal sama kepada saudara-saudara. Diajarkan adalah supaya saudara-saudara taat. Dengarkan firman dan lakukan. Jangan sampai lama berdiam engkau tidak melakukannya. Murid adalah orang yang taat. Maka kata firman Tuhan itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Memang untuk membuat menjadi anggota gereja kurang beruntung. Dengar ini Tigor, sebab namamu tidak kebetulan diberikan Tigor, supaya engkau Tigor dari sekarang ke depan. Selamatkan orang-orang yang ada di janji. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Inang Borugul Tom. Demikian juga engkau tangkap firman ini, Inang, supaya engkau juga menjadi juru selamat di tempat di mana engkau berada. Kenapa menjadi juru selamat? Karena Kristus dalam roh berkuasa untukmu, dan untuk itulah engkau dipanggil menjadi murid. Kedua, saudara tahu, kepada hamba-hambanya setelah murid tamat, mereka dijadikan menjadi hamba Allah. Saudara tahu, jangan tinggalkan Yerusalem. Katanya kepada murid-murid itu, hambanya, sebelum aku mencurahkan rohku ke atas kamu. Yang saya tuntut kepada saudara-saudara adalah sebagai kewarganegaraan sorga, mana penginjilan, mana roh Tuhan yang ada padamu? Roh Tuhan tidak perlu untuk orang yang berjualan ayam, untuk berjualan ciki-ciki, coko-coko, jajanan anak-anak. Dengar baik-baik, tidak perlu. Dan engkau pun kalau sudah tua, tidak usah lagi itu usahamu. Usahamu adalah supaya mulai dari hari ini adalah firman Allah, karena Dia menciptakan emas dan perak. Maka aku ajarkan kepada saudara-saudara, berimanlah. Yang ketiga, saya menyampaikan kepada saudara-saudara hal yang sangat penting ini. Bangunlah bait Allah, tempat kediaman Tuhan dalam rohnya di dalam dirimu. Bisa mengerti saudara-saudara? Shalom. Bangunlah bait Allah, bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah di dalam kehidupanmu. Pemusik boleh datang sebentar. Segera. Aku mau sampaikan kepada saudara-saudara, pelayananmu supaya bagus. Dengar baik-baik ini saudara-saudara. Bangunlah bait Allah, tubuhmu, pemikiranmu, hidupmu, untuk tempat bait Roh Kudus, supaya Roh Kudus berkuasa. Shalom. Berkuasa atas dirimu, bukan diri orang lain. Berkuasa agar engkau dipakai menjadi hamba. Para pelajar dengar baik-baik, agar engkau dipakai menjadi pelajar yang canggih, unggul. Kalau roh Tuhan berdiam di dalam engkau. Bagaimana supaya roh Tuhan berdiam saudara-saudara? Kata pemimpin pujian, jangan lagi cakap kotor. Kata pemimpin pujian, jangan lagi menjadi celahan dan cercaan. Sembunyikan dirimu
di tengah soal kedagingan. Shalom saudara-saudara. Pengajaran ini dalam karena Tuhan Yesus Kristus pernah berkata, tubuhmu adalah bait Allah, tempat kediaman yang tidak menyanjung roh Tuhan yang ada di dalam diri. Orang-orang yang penuh roh lah yang bisa untuk berkata, kusanjung engkau di tempat tinggi. Nyanyian-nyanyian yang mendatangkan urapan dan kuasa Tuhan yang bekerja padamu, itu sudah waktunya engkau akan lakukan. Amin. Amin saudara. Supaya kita bisa melayani orang lain. Ciptakan di tengah studimu, di tempat engkau belajar, kebangunan rohani. Ciptakan di mana engkau berdiam, di kayu raja kah, di jalan pinang kah. Ciptakan kebaktian kebangunan rohani dari dirimu sendiri, untuk membuktikan bahwa engkau penuh dengan Roh Kudus. Tapi kalau engkau mengantuk di sana sini saudara-saudara, orang akan berkata, sayangnya nyamatai. Shalom, shalom. Hari ini bangun, bangun, lepaskan itu. Dalam gereja Tuhan hari-hari ini, saya mau beritahu saudara-saudara, Tuhan sedang bergejolak. Katakan dulu kepada yang di samping, Tuhan Yesus sedang bergejolak, membangun roh. Semoga transparan saudara kepada saudara sekalian, adalah untuk membuat aku pun akan nyata di dalam dunia ini penuh dengan roh, dan aku menjadi tempat tinggal kediaman Allah. Shalom saudara. Dapat dan mudah untuk mengaplikasikan kediaman Allah dirimu. Shalom. Sama seperti engkau memiliki kediaman di dalam rumahmu, engkau menyapunya, menatanya, mencatnya, melakukan segala sesuatu. Seperti itulah yang engkau lakukan. Bagaimana Allah berkenan di dalam tubuhmu, dalam kehidupanmu, supaya kelak engkau dipakai untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Amin firman-Nya. Mari kita bangkit semua berdiri. Untuk itulah saudara dipanggil.